Ini gambar apa? Hai Mom and Kids, kembali lagi bersama saya Firda, okupasi terapis di channel YouTube Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas kenapa anak tidak mau potong rambut dan potong kuku. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Moms, kebanyakan anak pada masa tumbuh kembang biasanya tidak menyukai potong rambut dan potong kuku. Mereka belum memahami bahwa hal tersebut merupakan suatu kebutuhan. Anak-anak menganggap potong rambut dan potong kuku merupakan suatu aktivitas yang tidak menyenangkan, sehingga mereka lebih memilih untuk bermain daripada melakukan aktivitas potong rambut dan potong kuku. Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mau potong rambut dan potong kuku. Di antaranya yaitu trauma, hipersensitif, hiperakusis, takut dengan gunting kuku, tidak menyukai aroma hairspray atau sampo, dan anak belum memahami akan pentingnya potong kuku dan potong rambut. Yang pertama yaitu trauma. Beberapa anak pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat potong rambut maupun potong kuku. Di antaranya pernah terkena pisau cukur, terjepit gunting kuku, maupun melihat orang terkena pisau cukur ataupun gunting kuku. Yang kedua, hipersensitif pada area kepala dan kuku. Ketika potong rambut, ada beberapa sentuhan yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman, seperti sentuhan tangan tukang cukur di kepala, bahu, telinga, dan leher. Kemudian, sentuhan sisir, getaran alat cukur, dan air yang disemprotkan ke rambut. Sedangkan ketika potong kuku, anak merasa tidak nyaman ketika ada tekanan pada area kuku dan sentuhan gunting kuku pada kulit. Rasa tidak nyaman ketika disentuh dapat disebabkan oleh gangguan pemrosesan sensorik pada area taktil. Yang ketiga, hiperakusis. Hiperakusis adalah sensitivitas ekstrim terhadap frekuensi suara tertentu. Contohnya, suara alat cukur dan suara kuku dipotong. Suara alat cukur yang berdengung dan suara kuku dipotong menyebabkan sebagian anak merasa tidak nyaman dan terganggu. Rasa tidak nyaman akibat suara-suara tersebut dapat disebabkan karena adanya gangguan pemrosesan sensorik pada area auditori. Yang keempat, takut terhadap gunting kuku. Kilatan gunting kuku membuat anak merasa jika alat tersebut dapat melukai dirinya. Yang kelima, anak tidak menyukai aroma shampoo maupun hairspray. Aroma shampoo dan hairspray yang terlalu menyengat dapat menyebabkan anak terganggu dan kurang nyaman. Yang terakhir, anak belum memahami pentingnya potong kuku dan potong rambut. Nah, Moms, apa saja sih dampak dari anak tidak mau potong rambut dan potong kuku? Yang pertama, anak tidak percaya diri. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin berdasarkan penampilan. Beberapa anak yang tidak mau potong kuku maupun potong rambut dan membiarkannya terus tumbuh dapat mengganggu penampilannya, sehingga anak cenderung tidak percaya diri. Yang kedua, sumber penyakit. Rambut yang tidak terawat memudahkan kutu untuk berkembang biak dan dapat menyebabkan ruam pada kulit kepala. Begitu pula dengan kuku, apabila dibiarkan panjang dan kotor, dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan infeksi kuku. Yang ketiga, kemampuan merawat diri tidak maksimal. Karena anak menolak untuk potong rambut dan potong kuku, sehingga ia melewatkan proses belajar menata rambut atau merapikan rambut dan memotong
kuku. Yang keempat, anak cemas dan takut belajar hal-hal baru. Beberapa anak yang tidak mau potong rambut maupun potong kuku memiliki masalah pada proses sensorinya, sehingga anak cenderung kesulitan untuk belajar hal-hal baru. Moms, berikut ini ada beberapa tips untuk mengatasi anak yang tidak mau potong rambut dan potong kuku. Yang pertama, berikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya potong kuku dan potong rambut. Dan jangan menakut-nakutin anak tentang potong rambut maupun potong kuku. Lalu, berikan tekanan atau pijatan ringan pada area kepala untuk mengurangi sensitivitas. Kemudian, berikan aktivitas yang melibatkan penekanan jari dan tangan, seperti merangkak, jalan beruang, jalan kepiting, dan merayap. Selanjutnya, terapkan strategi modeling. Ajaklah si kecil untuk memperhatikan Anda saat potong kuku maupun potong rambut, tanpa memaksa anak untuk melakukan hal tersebut. Lalu, moms juga bisa menggunakan boneka sebagai model untuk memberikan kesempatan pada anak bagaimana ia ingin diperlakukan saat potong rambut maupun potong kuku. Lalu, pilihlah waktu yang tepat. Memilih waktu yang senggang untuk pergi ke tukang cukur sehingga tidak terlalu ramai dan tidak terlalu lama menunggu. Kemudian, moms dapat memilih waktu potong kuku setelah mandi karena saat keadaan basah, kuku sedikit melunak. Selanjutnya, ganti gunting kuku dengan gunting kuku bayi atau gunting kuku motif untuk anak-anak. Yang terakhir, pilihlah shampoo maupun hairspray yang tidak mengandung pewangi yang menyengat. Jika moms sudah mencoba tips tersebut dan anak masih sulit untuk potong rambut dan potong kuku, maka perlu diwaspadai mungkin saja anak mengalami gangguan kesulitan pemrosesan sensorik. Moms perlu mendiskusikan kekhawatiran tersebut pada okupasi terapis untuk mendapatkan solusinya. Nah moms, itu tadi penjelasan tentang kenapa anak tidak mau potong rambut dan potong kuku. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.